Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai acara ibadah Jumat Agung hari ini, ada sedikit yang perlu kami beritahukan bahwa acara yang akan kita laksanakan nanti kita ikuti dan kita laksanakan secara responsorial. Artinya ada bagian-bagian tertentu yang akan dibacakan oleh jemaat, dan kami sudah membuatnya di layar video yang ada di tangan kita masing-masing. Itu saja pemberitahuan dari kami. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudari yang ditebus oleh Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah persekutuan kudus ini, terimalah ungkapan salam dan kasih kami yang melayani hari ini. Shalom, horas bagi kita semua. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti kasih Allah yang agung bagi kita umat manusia yang berdosa ini. Pandanglah kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang tekun menanggung penderitaan dan hinaan karena kita. Kitalah yang seharusnya menanggungnya, tetapi Yesus telah memikulnya untuk kita di kayu salib karena kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bernyanyi dari buku ND 84 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 nanti kita bangkit berdiri. Amen.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah tenaga terbinasamu, hai dunia orang mati? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 82 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Tuhan pada peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayat 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 79 ayat 7. Oh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari buku Ende nomor 449 ayat 1. Sai solo
Marilah kita mendengar epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 hingga ayat 29. Marilah kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 182 ayat 1 dan ayat 6. Di ayat 6 nanti kita bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebagai pemberitahuan kepada kita semua bahwa acara perkumpulan Jumat Agung atau Ulau Nahohom tetap kita laksanakan hari ini. Kita mulai jam 14 WIB atau jam 2 siang di rumah kita masing-masing. Kami harapkan untuk kita semua menjalankannya sesuai dengan acara yang sudah ada bagi kita. Dan acara dalam bentuk video sudah kami persiapkan. Kami mohon supaya kita semua melaksanakan ibadah itu di rumah kita masing-masing. Demikian pemberitahuan dari kami untuk kita maklumi, untuk kita laksanakan. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 88 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita pada perayaan Jumat Agung ini dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayat 56. Matius 27 ayat 45 hingga ayat 56. Saya akan bacakan untuk kita semua. Marilah kita ikuti bersama-sama
Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karat, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, satu dari 7 ucapan Yesus disalib terdapat dalam nats khotbah hari ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku, sepanjang hidupnya Yesus belum pernah teriak mengadu seperti ini. Coba kita cek di dalam Alkitab kita. Bahkan ketika melihat respon orang-orang yang ada di sekitar salib Yesus, sepertinya suaranya sangat lantang. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Memang sebelumnya Yesus pernah mengadu dan memohon kepada Bapanya ketika Yesus berdoa di Getsemani yang ditemani ketiga murid kesayangannya, yang memohon kepada Tuhan supaya sekiranya mungkin cawan atau penderitaan itu berlalu daripadanya. Tetapi Yesus mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu-lah yang terjadi. Dan mungkin bukan hanya orang-orang yang berada di dekat salib itu yang mendengar suara itu. Perempuan-perempuan yang selalu mengikut Yesus, sekalipun mereka berdirinya atau duduknya menjauh, entah apa yang merasuki hati mereka sehingga berbuat demikian. Saudara-saudara yang terkasih, apa maksud, apa makna di balik seruan itu,
di balik teriakan itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang bebas mengasumsikan makna, maksud, arti daripada ucapan yang diucapkan Yesus tersebut. Bisa saja seperti orang yang berada di sekitar salib Yesus itu, mereka mengira ketika Yesus mengatakan itu, mereka menganggap bahwa Yesus sedang memanggil Elia. Itu sebabnya ketika ada yang datang mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi kepada Yesus, mereka melarang, jangan, kita tunggu dulu. Kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Silahkan, ada yang berasumsi seperti itu, bahwa Yesus ketika mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, Yesus sedang memanggil Elia dan minta tolong kepada Elia. Atau kalau kita beranggapan lain, bisa saja orang melihat ucapan itu, ungkapan itu sebagai sebuah protes. Tuhan, sepanjang umur hidupku saya sudah berusaha setia padamu, saya sudah melayani Engkau, saya sudah mengobarkan Injil-Mu, saya sudah melakukan apa yang menjadi tugas saya. Pokoknya saya sudah capek, Tuhan. Tetapi kenapa ini yang harus saya terima? Di mana Engkau? Di mana Engkau, Tuhan? Mengapa Engkau meninggalkan aku ketika aku begini dan begitu? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Apa yang kurang, Tuhan? Apa yang belum saya lakukan? Atau kalau bukan protes, bisa saja ini adalah tanda-tanda kelemahan jiwa, iman yang mulai goyah, tanda-tanda keputusasaan. Tuhan, rasanya saya sudah tidak kuat lagi. Sudah terlalu lama, terlalu bertubi-tubi cobaan ini, terlalu berat beban ini. Mestinya Engkau menolong aku sekarang juga, Tuhan. Tetapi ketika aku merindukan itu, di mana Engkau? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang terkasih, bisa juga ungkapan ini, ucapan ini dianggap sebagai tanda-tanda kecengengan. Sering kan kita mengalami seperti itu. Sedikit mengalami kesulitan, kita sudah ngambek, kita sudah mutung. Sedikit kita disentuh, sedikit kita terluka, kita sudah ngambek. Ngaitor madele, ngaitor sumurut, dangolo biautusi, dangro biautusi. Percuma punya Tuhan. Saat saya membutuhkan Tuhan, di mana Dia? Di mana? Tidak ada. Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Saudara-saudara yang terkasih, dan macam-macam kemungkinan lagi boleh kita perpanjang. Manusia bebas mengasumsikannya, namanya juga manusia. Tetapi ini adalah Yesus. Yesus meneriakkan itu tentu bukan karena ia protes, bukan karena Yesus putus asa. Yesus bukan karena sudah lemah atau tidak tahan lagi dengan penderitaan itu, atau tidak tahan lagi dengan sakitnya. Apalagi kalau ada orang beranggapan Yesus cengeng. Kalau memang demikian adanya, kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak dari kemarin? Apakah Yesus tidak mungkin bebas dari itu semua? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus meneriakkan seperti itu karena satu hal. Apa itu, saudara-saudara? Satu hal itu adalah dosa. Akibat dosa itulah sehingga Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dosa membuat kita terpisah dan terasing dari Allah. Karena itu, akibat dosa yang paling hebat adalah ditinggalkan oleh Allah. Semua bentuk penderitaan yang lain tidak membuat Yesus berteriak. Coba kita review ke belakang. Apa kurang sakit? Apa kurang hina? Apa kurang berat yang sudah ditanggung Yesus? Tapi Yesus diam saja. Ketika dia disidang, diadili, dihakimi, Yesus tidak mengucapkan kata-kata satupun dari mulutnya. Tetapi kenapa dia sekarang berteriak? Teriakan yang menyayat hati, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ingat, ia sampai berteriak begitu tentu adalah karena kita, karena saya, karena Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ia tidak berdosa, telah dijadikan berdosa ganti kita. Karena kita, karena saya, sebab kita, sebab kamu. Saya sudah katakan di khotbah Passion dari kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat 5. Mari kita kembali lihat ayat itu. Ia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa ganti kita, ganti saya, ganti Bapak Ibu, ganti saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi mengalami apa yang Yesus alami. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari satu sisi teriakan Yesus pada Jumat siang itu memang sudah merupakan sejarah, sudah lewat, sudah berlalu. Tetapi dari sudut lain, teriakan itu sebaiknya kita dengar terus. Dan itulah sebabnya kita berkumpul hari ini, walaupun kita sedang berada di rumah, walaupun kita sedang beribadah di rumah, sebaiknya kita terus mendengar teriakan itu seperti bunyi sirene, pertanda bahaya, pertanda sesuatu yang sangat penting. Kalau saya katakan bahaya, bahaya apa? Yaitu tadi, bahaya dosa.
betapa fatalnya akibat dosa itu. Teriakan itu mau mengatakan, awas, awas dosa. Jangan pandang enteng. Jangan main-main. Ingat akibatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai ilustrasi dalam sebuah acara penyuluhan tentang bahaya narkotika, antara lain dipertontonkanlah film yang memperlihatkan betapa mengerikannya dan menderitanya orang kalau sudah sampai kecanduan narkotika. Dipertunjukkan supaya apa? Saudara-saudara, itu diperlihatkan kepada orang supaya orang tidak main-main dengan narkotika. Lihat betapa sedihnya, betapa ngerinya, betapa berbahayanya, betapa mematikannya. Nah, seperti itulah di kayu salib diperlihatkan kepada kita betapa ngerinya akibat dosa itu. Karena itu jangan main-main dengan api kalau Anda tidak mau terbakar. Jangan main-main dengan air kalau Bapak, Ibu dan saudara-saudara tidak mau basah. Berbuat dosa itu memang mengenakan, tapi akibatnya itu. Karena itu saudara-saudara, biarlah teriakan Yesus itu terus bergema di telinga kita. Biarlah teriakan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya terus kita mengingat bahwa ada bahaya yang sedang bahkan akan terus mengancam hidup kita, mengancam hubungan kita dengan Tuhan, mengancam hubungan kita dengan sesama. Hidup yang terasing, hidup yang ditinggalkan, itu jauh lebih sakit dari perasaan dan hidup yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, jangan bermain-main dengan dosa. Kalau kamu tidak mau ditinggalkan Allah. Semoga acara peringatan kita hari ini, sekalipun kita laksanakan di rumah, mari kita sungguh-sungguh menghayati teriakan Yesus itu yang diteriakan dari kayu salib, mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa lagi, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Ajar kami menghayatinya, dan biarlah teriakan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, terus terngiang di telinga kami, bagaikan sirene yang mengingatkan kami, supaya kami terus mawas diri dengan segala bentuk dosa di dunia. Ampuni kami Tuhan dari segala kekurangan kesalahan kami. Berkati kami, berkati umat-Mu sekalipun kami beribadah sekarang di rumah masing-masing, tetapi tidak menyurutkan semangat kami, tidak mengurangi semangat kami untuk mengenang Engkau yang sudah berkorban demi keselamatan kami. Berkatilah umat dimanapun mereka berada, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, muda-mudi, Bapak, Ibu, dan para orang tua kami. Berkati mereka yang sedang terbaring di rumah sakit. Berkati orang tua membina, mendidik anak-anaknya. Terlebih Tuhan, di saat-saat sekarang ini
Ajar kami tabah dan terus tabah untuk menghadapi cobaan ini. Segala bentuk instruksi dan perintah, baik dari pemerintah kami, juga dari pemimpin-pemimpin gereja, biarlah itu senantiasa kami taati, kami turuti, supaya kami terbebas dari wabah virus corona ini. Berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden, para pemimpin di daerah, untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya, sehingga seluruh masyarakat Indonesia sejahtera dan mengalami sukacita di dalam hidupnya masing-masing. Berkati dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND 86 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia,
menderita sengsara, dihina dan disesat hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas.